Yang kedua, kata Al-Hasan, manusia ini tidak memerlukan siapa-siapa. Itu yang akan menyebabkan dia mengalami kesulitan, ya kan? Malah dia lebih loyal, Pak, lebih hebat untuk urusan dunianya. Dia tidak peduli dengan orang lain, yang peduli pada dirinya sendiri. Dia pakai baju nerancak, makan yang sampai yang mahal-mahal, jalirnya saja itu. Dia memperturutkan nafsunya karena untuk dirinya sendiri, ya kan? Makanya mau anjurkan Bapak Ibu, kalau sempat Bapak Ibu makan di tempat-tempat yang mewah, ya kan, yang hebat-hebat tempatnya, tidak usah dikirim-kirim fotonya di Facebook atau di Twitter atau di grup WA, ya kan? Karena yang dibutuhkan di grup itu bukan foto orang makan-makan, yang dibutuhkan berbagi makanan. Fenda ciklik. Nah, itu kadang-kadang makanan banyak itu dipoto, Pak, ya kan? Dikirimnya di grup WA. Tak sadonya orang di grup WA tuh mampu makan yang seperti itu. Itu sama nanya, Pak, memakai aksesoris ame di liye, di tangan, kemudian di jari. Atau berkumpul aja orang-orang miskin, Pak. Apa yang kata jadi? Ya kan? Ada seorang perempuan, Pak, dari Payakumbuh. Namanya siapa itu? Pelawaknya. Siapa namanya? Hah? Yang itu pedusi, pakai ame banyak-banyak. Siapa namanya, Bu? Angel apa? Angel Cry. Gitu ya. Gitu itu udah ada, pernah nonton Ibu itu? Ada. Angel. Sebenarnya itu kritik sosialnya tuh, Pak. Gaya hidup manusia itu begitu. Kalau nanya ekonomi seketek tuh, kalau pai arisan tuh pakai sadonya. Duduk berkelompok nak kayo sama kayo. Kadang-kadang ongas gitu. Tapi tidak ibu siko deh. Ibu siko kalau ada seorang-seorang. Di kumpulan banyak aja mungkin tuh. Ya kan? Itu kan kritik sosial sebenarnya. Pakai kalung ame itu lagi gitu sih ke majalah. Menunjukkan sebenarnya manusia. Sama dengan korun dulu itu juga tuh. Kalau nyo keluar dari istananya tuh, itu nyo pakai aksesoris dunia. Orang tak kagum-kagum tuh. Dia santiang yo hebat. Nah, kalau orang yang cinta dunianya berpikir tuh, pilolo gak bisa model iko ya. Makanya banyak orang kalau cinta dunia itu terkagum-kagum, Pak. Patang kok anaknya baru tamat baru langsung dapat karajo. Sudah dapat karajo berubah nasibnya. Ikulah tabali, utul batu kalo, rumah lah bagus di sana. Yo santiang anak sianu, yo sukses anak sianu. Orang pecinta dunia pasti yang saliknya itu. Pilih anak awak kamu deliko aja. Tapi kalau orang yang cinta akhirat, dia kadang-kadang berpikir kasihan mencari. Kok nampaknya lah begitu terperdaya oleh kehidupan dunia. Jangan-jangan nanti dia terjerembab di situ. Dah lama sudah tuh tiba KPK kan. Ya, KPK yang dulu, Pak, yang akan datang insyaallah indah. Karena ketuanya maliang lo kerja itu alah. Ya kan. Muncul yo patutlah kiranya gitu ya. Maka itu orang-orang yang mementingkan dunia, passionnya, makannya, berhiasannya, sehingga dia nggak mau berbagi dengan orang lain karena dia sudah memikirkan dirinya sendiri. Nah, dia tidak mau memikirkan orang lain itu karena ada sifat di situ tidak yakin bahwa ada balasan yang terbaik dari Allah. Jadi orang yang tidak mau berbagi itu sebenarnya karena tidak yakin dengan apa yang dibagi oleh Allah. Buya Hamka menjelaskan begini, adapun siapa yang bakhil karena merasa segalanya sudah cukup, maka dia akan tinggal menunggu celaka saja. Celaka barang namanya? Celaka tiga wale. Jadi bakhil tidak mau menolong orang lain yang patut ditolong, tidak mau hidupnya itu punya amal jariah, dia dipukau oleh hartanya sendiri, dia mengumpul harta untuk
kekuasaan dia sendiri, maka sebenarnya dia hanya menunggu celaka. Kalau bahasa Minangnya celako. Nah, cilako tiga balik barang tentu lah, pokoknya celako lah gitu ya. Kalau dia dikuasai oleh hartanya, hatinya akan tertutup, kata Buya Hamka. Tidak tersentuh jiwanya mencari penderitaan orang lain. Maka dia pun tidak akan mengenal silaturahim. Sama kan? Tadi Hasbi As-Siddiqi mengatakan, kalau dia sudah merasa hebat, dia tidak peduli dengan orang lain. Hamka juga mengatakan, dia tidak akan kenal namanya silaturahim. Karena mungkin dihitungnya sadojo piti, Pak. Bisa pegang mangan-mangan, nantinya bisa bayi ya. Ya kan? Bisa begitu kalau orang lah banyak piti. Sehingga dia mengurung dirinya karena takut kapan perlu tutui sado, Pak. Pagar tutui, jendela tutui, pintu tutui, kapan perlu buat merek situ. Tidak melayani sumbangan, kapan perlu begitu. Ya nak. Supaya orang tak datang ke rumah. Nyo takut, Pak. Kapan perlu buat sandiwara. Mengeluh setari, Pak. Nyo takut orang akan meminjam. Ya kan? Kalau datang orang meminjam dah, orang lah bercerita, nyo bersandiwara lah tu, undi, ambo kini kombo kecen lo, ke ibu ko tambah alo lah kini ko, ya nak, lebih parah lo nyo pada orang nak meminjam gitu. Maka itu sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, orang ini hanya mampu maunya menerima, tidak mau berbagi, maunya menambah, Pak. Jadi kalau bisa setiap tahun tu, di akhir tahun tu dua dia pikirkan, satu aset, satu omset. Pak kira-kira kini kok. Aku lahir tahun Desember, Pak. Lain menambah aset pun indah. Lain naik omset pun indah. Itu saya tanya. Kalau indahnya mengeluh lah. Payah ini, payah kini. Itu saya. Ya nak, ya namanya payah. Orang lain tak ada payah ada, Pak. Ya kan, seolah dia saja yang susah gitu. Maka itu sebenarnya semakin banyak harta, semakin merasa cukup dengan diri kita sendiri, justru kita akan menemui kesulitan. Kalau bahasa Al-Qur'annya, fanuyassiruhu lil usra. Itu Pak. Makanya pasababia namanya itu. Karena dia kikir, karena dia sombong, ongas, maka aku akan berikan dia, akan mempertemukan dia dengan kesulitan. Dipermudah dia bertemu dengan kesulitan, bukan dipertemukan saja, Pak. Fanuyassiruhu lil usra, itu bahasanya. Kami mudahkan dia bertemu kesulitan. Harusnya tidak sulit dah. Urusannya mudah aja, kursenya tidak selesai. Tapi Allah permudah dia bertemu dengan kesulitan. Tapi kalau dia mau berbagi, ya kan, dia peduli kepada orang lain, dia yakin dengan balasan Allah, maka Allah pun akan mempermudah dia bertemu dengan kemudahan. Nah, siapa orang yang bertemu dengan kesulitan itu, insya Allah kita lanjutkan Rabu depan. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.